Halo dokter, udah update tentang pedoman terbaru sepsis 2026? Nah, video ini akan bahas tentang apa aja yang baru di pedoman Surviving Sepsis Campaign tahun 2026. Yuk, kita simak! Selama bertahun-tahun, penanganan sepsis sering disederhanakan menjadi satu kalimat, berikan antibiotik secepat mungkin. Masalahnya, sepsis bukan sekedar infeksi. Sepsis adalah kegagalan respons tubuh terhadap infeksi yang kemudian menyebabkan disfungsi organ, gangguan perfusi, dan instabilitas hemodinamik. Jadi, kalau fokus kita hanya antibiotik, kita sedang melihat separuh masalah saja. Guideline terbaru Surviving Sepsis Campaign tahun 2026 justru menegaskan bahwa penanganan sepsis modern jauh lebih kompleks dibanding sekedar kejar antibiotik. Mari kita bahas apa yang berubah. Pertama, soal screening. Selama ini banyak klinisi mengandalkan Qsova, tetapi SSC 2026 kini menyatakan bahwa Qsova tidak boleh digunakan sebagai alat screening tunggal. Kenapa? Karena sensitivitasnya rendah. Artinya, pasien sepsis bisa tampak aman berdasarkan Qsova, padahal sebenarnya sudah mengalami deteriorasi klinis. Guideline terbaru lebih menyarankan NIUS 2, atau SIRS untuk identifikasi dini. Ini penting, karena pada sepsis, keterlambatan identifikasi berarti keterlambatan resusitasi. Kedua, resusitasi cairan masih menjadi fondasi awal. Pada pasien dengan hipoperfusi atau hipotensi akibat sepsis, SSC tetap menyarankan kristaloid minimal 30 ml per kilogram dalam 3 jam pertama. Tapi, ada perubahan paradigma menarik. Dulu, kita takut memberikan vasopresor sebelum central line tersedia. Sekarang, guideline menyatakan jika hipotensi menetap, vasopresor boleh dimulai melalui akses perifer lebih dahulu. Kenapa? Karena menunggu terlalu lama justru memperpanjang hipoperfusi organ. Dan ini menunjukkan satu hal penting. Dalam sepsis, timing sering lebih penting daripada perfeksionisme prosedural. Ketiga, target MAP pada lansia kini lebih rendah. Kalau sebelumnya target umum MAP adalah 65 mm raksa untuk semua pasien, guideline terbaru menyarankan target 60-65 mm raksa pada pasien di usia di atas 65 tahun. Ini menarik, karena menunjukkan pendekatan yang lebih individual. Target tekanan darah yang terlalu agresif pada lansia justru bisa meningkatkan kebutuhan vasopresor tanpa manfaat klinis yang jelas. By the way, sebelum kita lanjut, seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang gak pernah tidur. Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI khusus untuk dokter. Keempat, antibiotik empiris sekarang lebih rasional. Selama ini ada kecenderungan semakin broad, semakin aman. Tetapi, SSC 2026 justru lebih menekankan stewardship antibiotik. Antibiotik empiris tanpa cakupan anaerob lebih dianjurkan sekarang, kecuali memang ada kecurigaan kuat infeksi anaerob, misalnya sumber intraabdomen, infeksi nekrotik, atau abses SSP. Artinya, penggunaan piperacillin tazobactam tidak lagi otomatis menjadi default untuk semua pasien sepsis. Dan ini penting, karena overuse antibiotik broad spectrum bukan hanya masalah biaya, tapi juga resistensi. Guideline ini juga sangat menekankan deeskalasi antibiotik berdasarkan kultur. Kalau tidak ada patogen yang teridentifikasi, antibiotik harus segera dievaluasi ulang. Jadi, sepsis management modern bukan hanya memberi antibiotik cepat, tapi juga harus tahu kapan mempersempit terapi. Kelima, SSC 2026 mulai lebih agresif terhadap overload cairan. Dulu, fokus kita hanya resusitasi. Sekarang, guideline menyoroti fase setelah resusitasi akut selesai. Karena terlalu banyak cairan juga berbahaya. Edema paru, gangguan oksigenasi, hingga disfungsi organ bisa muncul akibat fluid overload. Karena itu, active fluid removal menggunakan diuretik kini disarankan setelah pasien stabil. Ini perubahan konsep penting. Resusitasi cairan bukan berarti semakin banyak semakin baik. Lalu, bagaimana dengan dukungan napas? Guideline terbaru kini menyarankan penggunaan HFNC sebagai terapi awal pada gagal napas hipoksemik tertentu. Selain itu, awake proning juga mulai direkomendasikan pada pasien yang belum diintubasi. Pendekatannya sekarang lebih proaktif untuk mencegah perburukan respirasi sebelum pasien jatuh ke ventilator invasif.
Kesimpulannya, sepsis bukan sekadar infeksi yang perlu antibiotik. Sepsis adalah kondisi sistemik kompleks yang membutuhkan identifikasi dini, resusitasi cepat, strategi cairan yang tepat, pemilihan antibiotik rasional, dukungan organ, dan evaluasi berkelanjutan. Dan Guideline SSC 2026 memperjelas bahwa terapi sepsis modern sekarang lebih presisi, lebih individual, dan lebih fokus pada outcome jangka panjang pasien. Sekian dulu dok video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!